Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan membahas tentang pendukung dari Insinyur Presiden Joko Widodo, yaitu Ade Armando yang dulu dari kubu 01 Jokowi Ma'ruf, yang saat ini sudah mulai mengkritik kebijakan dari pendukungnya tersebut. Intinya ada video data yang sudah diupload, saya dapat dari sosial media, yang mana isi dari video tersebut seperti ini guys. Saya pendukung Jokowi. Kata orang, saya pendukung garis keras. Tapi sekarang saya ingin mengajak para pendukung Jokowi lain untuk semakin terbuka mengkritik pemerintahan Jokowi. Bukan mencari-cari kesalahan ya. Tapi nampaknya Katanya untuk mengkritik. Intinya seperti itu guys. Dari pendukung ini intinya mengkritik. ada tanda-tanda mengkhawatirkan dengan nasib Indonesia kalau Jokowi tidak diingatkan. Para pendukung Jokowi harus sadar bahwa kita semua berperan dalam menjadikan Jokowi presiden. Kita dulu berperang dengan penuh semangat tanpa dibayar sebagai relawan. Kini Jokowi sudah menang. Karena itu kita harus menjaga Jokowi jangan sampai salah langkah. Kalau kita mendiamkan kesalahan dilakukan, kita turut bersalah pada rakyat Indonesia. Saya dan mungkin Anda mendukung Jokowi karena kita percaya Jokowi adalah kunci bagi terwujudnya Indonesia yang lebih baik. Saya sih percaya Jokowi adalah manusia jujur, berintegritas, dan mampu memanage pemerintahan dengan baik. Karena itu dia adalah pemimpin paling tepat buat Indonesia. Masalahnya langkah pemerintahan bukanlah langkah Jokowi seorang. Ada banyak variabel lain yang harus diperhitungkan. Ada orang-orang kuat di sekelilingnya, ada partai-partai politik, ada DPR, ada pengusaha. Mereka ini adalah pihak-pihak yang terus mengganggu Jokowi demi kepentingan mereka. Karena itu sekarang setelah sekitar 4 bulan usia pemerintahan, kita melihat banyak hal yang mengkhawatirkan. Pemerintahan Jokowi dimulai dengan kekacauan revisi Undang-Undang KPK. Ketika itu kita sudah melihat bagaimana Presiden tak sanggup melawan tekanan koalisi partai-partai politik yang membenci KPK. Memang belum. Intinya begini guys, ini keputusan kebijakan dari Presiden itu bukan murni dari Presiden sendiri. Artinya bukan dari Bapak Insinyur Joko Widodo sendiri. Tapi banyak backingan, kata politisi ini ya. Banyak backingan di pinggir-pinggir tersebut guys. Banyak backingan yang mendampingi Bapak Presiden. Intinya kita perlu mengkritik kebijakan yang keluar dari kubu tersebut. Ya jangan menyalahkan Bapak Presiden karena ini bukan murni dari Presiden sendiri, seperti itu. Kita lanjut. Terbukti bahwa revisi Undang-Undang KPK tersebut akan memperlemah kesanggupan KPK membasmi korupsi. Tapi ada tanda-tanda menguatnya tangan-tangan kekuasaan tersembunyi yang memblok KPK. Kemudian ada kasus kaburnya kader PDIP Harun Masiku. Tim KPK yang sedang mengejar Harun di PT IKA justru ditahan dan interogasi di sana. Tim KPK juga dihalangi saat akan melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Dan lantas Harun yang semula dianggap melarikan diri ke luar negeri, ternyata diketahui sebenarnya berada di dalam negeri. Tim KPK dihalangi, kata pendukung kubu Jokowi sendiri. Intinya ini kebijakan bukan murni dari presidennya. Artinya kalau Bapak Insinyur Jokowi itu baik orangnya dan sangat bijak, cuman di samping-sampingnya yang mengeluarkan kebijakan itu dikelilingi oleh orang-orang yang
masih mementingkan dirinya sendiri, guys. Intinya seperti itu. Ya, kita lanjut. Dan dalam kasus terakhir ini, orang yang ngotot menyatakan bahwa Harun berada di luar negeri adalah Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli. Ini jelas berpotensi menurunkan kepercayaan bahwa pemerintah Jokowi serius melawan korupsi. Persoalan genting berikutnya adalah Omnibus Law yang sekarang sedang dibahas di DPR. Omnibus Law ini dianggap pro pengusaha besar dan anti rakyat kecil. Celakanya, pemerintah sendiri terkesan tidak transparan. Naskah akademik maupun draft RUU ini semula tidak di-share oleh Omnibus Law, ya sangat jelas semua rakyat bisa membacanya, baik rakyat kelas bawah atau rakyat kelas atas, seperti itu. Kalau ada yang berat sebelah, seperti itu, guys. Intinya ini bukan mengkritik untuk menjatuhkan, tapi mengkritik untuk mengangkat untuk lebih maju, seperti itu, guys. Pemerintah kepada publik. Media massa, LSM, lembaga kajian sama sekali tidak punya akses. Sialnya dalam satuan tugas penyusunan RUU tidak ada perwakilan masyarakat sipil. Yang ada justru adalah perwakilan Kamar Dagang dan Pengusaha. Jadi karena itu yang dipakai sebagai rujukan adalah dokumen bocoran. Ini adalah kritikan dari Ade Armando yang dulunya itu dari kubu Jokowi. Saya sebenarnya kalau sudah terlantik, pemimpin yang sudah terlantik itu adalah presiden kita. Kita harus menghormati apapun keputusannya. Dan jika ada keputusan yang sangat tidak diterima oleh masyarakat dan berat sebelah, kita harus menegur atau mengingatkan. Intinya kita sebagai rakyat kecil untuk mengingatkan bagaimana Indonesia itu makin maju. Seperti itu, guys. Tidak untuk kepentingan orang-orang tertentu, seperti itu. Intinya kita berharap Indonesia itu lebih maju lagi, dan semoga Indonesia kebelakangnya mempunyai keputusan yang lebih bijak lagi, seperti itu, guys. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.